Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi Muhammad pernah khutbah yang menempati pohon masih hidup, pohon kurma yang masih hidup. Namun para sahabat oleh Allah diberi izin, diberi kesempatan oleh Allah bisa mendengar jeritannya pohon kurma. Pohon kurma itu menangis seperti teriakannya anak bayi ketika ditempati oleh Nabi sedang berkhutbah. Jadi makhluk yang tidak bernyawa pun sebenarnya hidup. Hanya saja kita oleh Allah tidak diizini untuk bisa mendengar jeritannya. Dan di sini menurut hadis riwayat Bukhari, para sahabat itu diizini oleh Allah untuk mendengarkan jeritannya pohon kurma yang ditempati oleh Rasulullah sedang berkhutbah. Jadi menangis seolah-olah pohon kurma ini mau terbelah menjadi dua. Karena apa? Karena terdengar zikir kepada Allah. Nabi Muhammad menyebutkan Allah, ini pohon kurma ini menjerit, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pohon pun juga takut kepada Allah Ta'ala, menjerit. Nah, inilah yang disebut dengan, kalau bahasanya orang sufi itu kasyaf, bisa membuka atau bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia yang biasa. Seperti yang kemarin saya ceritakan, Kiai As'ad itu bisa melihat orang-orang yang tidak baik. Menurut Kiai As'ad, orang yang tidak baik itu seperti babi yang matanya, telinganya, hidungnya keluar darah. Jadi hijabnya itu sudah dibuka, hijabnya dibuka, satir atau penghalang untuk melihat hakikatnya orang itu dibuka, jadi kelihatan. Jadi kalau sama orang wali tidak bisa pura-pura baik, pura-pura sopan, pura-pura orang soleh, tidak bisa, kelihatan. Seperti halnya juga Kiai Hamid, kelihatan uang yang tidak halal yang disalamkan kepada Kiai Hamid. Ada juga kiai itu kadang kalau disalami uang itu tidak mau, mesti kaku tangannya. Mungkin uang yang disalamkan itu terasa panas, akhirnya tidak mau diambil. Nah, ini orang-orang wali seperti ini yang bisa melakukan seperti ini. Bukan pakai amal-amalan, tidak pakai ini. Ini memang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis-hadis seperti ini menunjukkan bahwa selain Nabi pun bisa melihat orang yang sebenarnya. Jadi hal yang aneh menurut orang lain. Makanya banyak sebagian wali-wali itu kelihatannya aneh, kelihatannya itu melanggar syariat, padahal tidak. Yaitu seperti Kiai Hamid, mestinya kan uangnya diterima, tapi uang yang disalami orang itu dibuang ke tempat sampah. Karena katanya Kiai Hamid itu bukan uang, tapi darah campur nanah. Ya kalau kita kan orang biasa, kalau disalami uang ya diterima, atau dikasih apa ya diterima, karena tidak tahu. Dalam ilmu fikih kalau tidak tahu ya tidak apa-apa diterima. Sekarang hadis yang ke-25, wa an Abi Tha'labah al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu
An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha. Kata Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kewajiban atau memfardukan. Kalau sudah Allah ta'ala mewajibkan, fala tudayyi'uha, jangan disia-siakan. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah juga memberikan batasan-batasan, maka jangan dilanggar. Jadi Allah kalau sudah mewajibkan, jangan disia-siakan. Kalau sudah membuat batasan, jangan dilanggar. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah mengharamkan sesuatu, jangan diterobos. Jadi kalau barang haram itu jangan diterobos. Kalau barang wajib ya dilaksanakan. Kalau sudah ada batasan ya jangan diterobos. Apa contohnya barang wajib? Ya sholat. Apa batasan-batasannya yang tak boleh diterobos? Ya banyak. Laki perempuan tidak boleh campur, itu juga termasuk batasan. Kemudian Allah mengharamkan umpamanya minum khamr, berjudi, mencuri, ya jangan dilakukan. Jadi pokoknya ngikuti urusan apa? Peraturan agama. Jangan sembrono ya, jangan sembrono. Semua itu ada sanksinya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin. Allah kadang tidak membahas, ya tidak membahas apakah itu haram, apakah itu wajib, itu karena rahmat kepada kalian, bukan karena lupa. Jadi jika Allah tidak membahas sesuatu umpamanya ini, maka bukan itu lupa, tapi karena kasihan kepada kita biar tidak terlalu banyak peraturan. Fala tabhasu anha, jangan dibahas. Hadis hasanun rawahu Daruqutni wa ghairuhu. Contohnya apa ini? Nah, contohnya sesuatu yang enggak tahu kita ini apa haram, apa halal. Haram apa halal. Ya, contohnya semangka ya, semangka, nangka itu. Kan tidak ada dalam Al-Qur'an nangka itu halal apa haram. Semangka, masa ada di Al-Qur'an atau hadis menyebutkan semangka, singkong, lele maunya. Ada, tidak ada. Masa di Al-Quran Anda membahas lele? Tidak ada ya, tidak ada. Insya Allah tidak ada itu membahas lele. Karena gak dibahas oleh Allah, jangan tanya-tanya. Ya, maka ulama yang paham nanti, oh ini bagian yang haram, oh ini bagian yang halal. Nanti ulama yang tahu itu, yang kita ngikut-ngikut ulama saja. Ya memang tidak ada jemblang pohon, jemblang sabrang, itu tidak ada di Al-Quran. Di hadis juga tidak ada. itu gak dibahas oleh Allah. Karena apa? Biar gak terlalu banyak peraturan. Ini karena rahmatnya Allah, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-26, wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin na'kulul jarada. Kata Nabi kata Abdullah bin Abi Aufa ini pernah bercerita bahwa pernah berperang bersama Rasul di banyak pertempuran. Dan kita, katanya Abdullah bin Abi Aufa, kita ini ketika melakukan peperangan pernah makan belalang. Wa fi riwayatin naqulu ma'hul jarada pernah bersama Rasulullah. Jadi hukumnya apa? Hukumnya belalang itu halal. Cuman karena tidak biasa makan, ada yang jijik. Kalau jijik ya dosa dimakan. Tapi Rasulullah pernah bersama sahabat makan belalang, walono baru dimakan. Tidak apa-apa ya kalau makan belalang. Yang tidak boleh itu kalau makan laron ya. Laron tidak boleh karena itu bagian dari binatang yang diharamkan karena awalnya adalah rayap.
mempunyai gigi taring, gigi taring. Kalau belalang di sini hukumnya halal. Jadi umpama mau makan belalang silakan ya. Ada di daerah lain malah dijual belalang, dijual di warung-warung. Jadi memang banyak belalang, kemudian digoreng, dijual. Ada juga yang menjual botoknya belalang, ada. Tapi kalau di Slobosuki tidak ada kayaknya. Yang ada itu botoknya kesempuan banyak sama tempe. Berikutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang ke-27, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yuldahul mu'min min hujrin marrataini muttafaqun alaih. Ini perhatikan baik-baik ya. Rasulullah itu bersabda, orang mukmin yang sempurna tidak akan masuk jurang kedua kali. Apa maksudnya hadis ini? Maksudnya hadis ini adalah orang mukmin yang sempurna tidak mungkin melakukan dosa dua kali. Ada yang begitu pahamnya. Jadi kalau orang mukmin yang sempurna pernah melakukan dosa, umpama mencuri atau berbohong, dia tidak akan melakukan dua kali. Nah, kalau kita berkali-kali berbuat dosa, berarti kita bukan orang mukmin yang sempurna, tapi mukmin yang ya. Jadi ya tidak usah nuduh orang lah. Kalau tidak usah nuduh orang, kalau kita ini mukmin yang sempurna, tidak mungkin kita ini melakukan dosa dua kali. Umpama dosa berzina, ya sudah, setelah tobat tidak melakukan lagi. Atau dosa nyakitin orang, kalau orang mukmin yang sempurna setelah itu tobat tidak melakukan lagi. Atau dosa nipu orang umpamanya, setelah itu bertobat tidak melakukan lagi. Ini yang sempurna, ini mukmin yang sempurna. Ada menurut ulama yang lain, maksudnya hadis seperti ini adalah begini. Orang mukmin yang sempurna itu tidak akan diazab di neraka atau di akhirat kalau sudah diazab di dunia. Loh, kok ada begitu? Iya, begini maksudnya. Dalam paham lain ya, ulama yang lain memahami hadis ini. Orang mukmin yang sempurna kemudian punya dosa kepada Allah Ta'ala. Lalu orang mukmin itu diberi sakit, sabar. Sakit, sabar. Nah, sakitnya itu bagian dari siksanya Allah untuk menghapus dosa. Jadi nanti di akhirat tidak disiksa. Nah, begitu kalau mukmin yang sempurna. Ada yang fahamnya ulama seperti itu. Di dunia umpamanya orang mukmin yang baik pernah melakukan perzinahan. Namun setelah melakukan perzinahan usahanya bangkrut, umpamanya bangkrut atau kena tsunami, hancur. Tinggal orangnya. Nah, ini kan sebagian dari azab Allah Ta'ala yang diberikan di dunia, berarti nanti di akhirat tidak mendapatkan azab. Ini bagian dari fahamnya ulama tentang hadis orang Islam itu, orang mukmin yang sempurna tidak akan pernah melakukan dosa dua kali atau masuk jurang dua kali. Nah, kita ini masuk yang mana ini? Tapi kalau menurut perkiraan udah masuk ini kita ini. Sebab kalau kita melakukan dosa sering berkali-kali ya. bukan berhenti, sering berkali-kali. Kemudian alasannya gampang, Allah itu kan Maha Pengampun, pasti diampuni. Ini bagian dari jebakan setan ya. Saya baca itu salah satu kitab, di antara jebakannya setan adalah kita itu selalu mengagung-agungkan, mengingat-ingat bahwa Allah itu Maha Pengampun, tidak mengingat-ingat bahwa Allah itu Maha Penyiksa yang sangat pedih. Contoh, ketika berbuat dosa kemudian kita, Allah itu Maha Pengampun, beres, minta ampun, sudah dimaafkan oleh Allah. Ini bagian dari jebakan setan. Iya, kalau Allah mengampuni setelah kita bertobat. Kalau belum tobat kita meninggal dunia, nah bagaimana? Nah,
ini saya baca kitab begitu. Jadi kita itu jangan terjebak dengan kata-kata Allah itu Maha Mengampun. Kalau telah buat dosa minta ampun dosa, ampun minta apa? Berbuat dosa istighfar. Ingat ya, ingat ini jebakan setan. Nah, setan yang seperti ini kemudian mengajak kita untuk tidak ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah mempunyai siksaan yang sangat pedih. Allah taala mempunyai kuasa untuk mewafatkan kita. Jangan-jangan setelah melakukan dosa kemudian terlalu enak melakukan dosa, kita belum tobat meninggal dunia. Ada yang begitu itu. Wah, yang penting istighfar. Maha ampun Allah taala, Maha pengampun. Ampunannya Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Ini bagian dari jebakan setan. Cukup sekian dulu karena nanti pindah kepada hadis yang 28 yang cukup panjang, cuman cukup menarik untuk kita simak. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.